Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal malaikat. Ada sumber menarik yang Anda bagikan ya dari sudut pandang Alkitab. Tujuannya sih biar kita sama-sama dapat pemahaman yang lebih jernih gitu. Banyak kan ya anggapan yang mungkin keliru soal makhluk surgawi ini. Oke, langsung aja deh. Sumber ini kan langsung ke intinya ya. Siapa sih malaikat itu? Apa benar mereka itu arwah orang yang udah meninggal? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan sering banget salah kaprahnya di situ. Terus soal nama-nama kayak Mikael, Gabriel, apa tugas mereka? Dan, nah ini penting juga, gimana bedain kerja mereka sama Roh Kudus zaman sekarang? Yuk kita bedah bareng. Siap. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke, jadi poin pertama yang diangkat sumber ini soal miskonsepsi tadi. Malaikat itu tegas banget dibilang bukan roh orang meninggal. Betul sekali. Itu perlu digarisbawahi. Mazmur 148 misalnya, jelas bilang mereka itu ciptaan khusus. Beda sama manusia. Iya kan? Bahkan Mazmur 8 ayat 5 itu kayak mengisyaratkan manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari mereka. Menunjukkan entitas yang beda lah ya. Dan yang menarik lagi, sumber Anda ini ngutip Ayub 38. Di situ dibilang, anak-anak Allah yang sering ditafsirkan malaikat itu udah sorak-sorai pas bumi diciptakan. Wah, jadi mereka udah ada sebelum kita ya? Iya, sebelum manusia. Ini penting buat menegaskan, mereka itu kategori ciptaan sendiri, bukan hasil evolusi roh manusia atau semacamnya. Oke, jelas ya poin itu. Nah, dari situ sumber ini mulai ngenalin nama-nama malaikat yang spesifik disebut di Alkitab. Ini menarik sih, jadi kayak ada tokohnya gitu ya. Betul. Kayak ngasih gambaran ada peran, mungkin juga struktur di alam sana. Ada Lucifer misalnya, disebut di Yehezkiel sama Yesaya kan ya, yang awalnya sempurna, tapi jatuh karena sombong jadi iblis. Tragis ya. Lalu ada lawannya, Mikael. Sumber Anda nyebut dia salah satu penghulu malaikat. Itu dari Daniel 10. Perannya sebagai panglima perang di Wahyu 12 juga kuat banget ya. Iya, itu bukan sekedar nama. Kayak nunjukin ada konflik nyata di alam roh. Apa yang biasa disebut peperangan rohani itu? Sesuatu yang penulis Alkitab anggap serius, kayak di Efesus 6. Selain panglima perang, ada juga pembawa pesan nih, si Gabriel. Ah, iya. Gabriel, sang pembawa kabar baik. Ingat banget pas dia kasih kabar ke Daniel, terus ke Maria juga di Lukas pasal 1 itu, sangat krusial perannya. Dan ada sisi lain juga ya. Sumber ini nyebut Abaddon atau Apollyon di Wahyu 9. Malaikat jurang maut. Waduh, jadi spektrumnya luas ya, dari pelindung sampai penghukum. Penyebutan nama sama peran spesifik ini panglima, pembawa pesan, bahkan penghukum, itu ngasih gambaran kalau alam surgawi itu, menurut sumber ini ya, aktif dan terstruktur. Bukan cuma pajangan gitu ya. Bukan. Mereka agen ilahi dengan tugas khusus. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, terus fungsi utama mereka buat kita apa? Gimana kita harusnya bersikap soal mereka? Nah, itu dia. Sumber ini nekenin banget peran mereka sebagai utusan, terus pelaksana firman Tuhan, kayak di Mazmur 103, dan juga pelindung umatnya. Contohnya di Keluaran 23. Penting itu, pelindung. Tapi, ada tapinya nih. Dilarang keras, diulang-ulang malah, mereka itu nggak boleh disembah. Wahyu 22 tuh jelas banget. Malaikatnya sendiri nolak disembah. Iya, nolak karena mereka sesama hamba kan. Betul, sesama hamba Allah. Perintah. Bukan atas inisiatif sendiri ya. Bukan. Dan mereka bukan objek iman kita. Jadi, sadar ada mereka, baik yang baik maupun yang jahat, itu harusnya bikin kita lebih waspada secara rohani. Kayak kata 1 Petrus 5:8 itu. Dan ngandalin perlengkapan dari Allah ya, bukan cari perantara lain. Tepat. Efesus 6. Ibrani 1 malah bilang mereka itu roh-roh yang melayani buat kepentingan orang percaya. Melayani kita. Oke, jadi udah jelas siapa mereka, apa perannya, dan gimana sikap kita. Nah, pertanyaan lanjutannya nih, gimana hubungan peran mereka ini sama pekerjaan Roh Kudus di hidup kita sekarang? Suka bingung kan bedainnya? Nah, sumber Anda ini coba ngejelasin perbedaannya. Cukup jelas kok dijabarin. Gimana tuh? Roh Kudus itu kerjanya digambarin dari dalam. Membimbing pikiran, mengubah hati, karakter kita. Kayak di Yohanes 16 atau Galatia 5. Sifatnya internal, personal, transformatif. Dan Roh Kudus kan tinggal tetap ya di dalam kita. Betul, menetap. Nah, kalau malaikat,
menurut sumber ini, kerjanya lebih keluar, eksternal. Maksudnya gimana tuh eksternal? Mereka datang dan pergi untuk misi spesifik, sesuai perintah Allah. Bisa perlindungan fisik kayak di Mazmur 34, bisa kasih pesan, atau intervensi di situasi tertentu, contohnya pas bebasin Petrus di Kisah Para Rasul 12. Oh, jadi beda fokus sama cara kerjanya ya? Internal versus eksternal, menetap versus misi khusus. Iya, kira-kira gitu. Tapi penting juga nih, ini bukan berarti mereka saingan atau gimana, tapi harmonis dalam rencana Allah. Harmonis ya? Ada contohnya nggak? Ada. Contoh bagus di sumber Anda itu kisah Filipus di Kisah Para Rasul 8. Di situ kan malaikat kasih arahan eksternal ke jalan tertentu. Ayat 26 ya kalau nggak salah. Iya. Terus, Roh Kudus kasih instruksi internal yang spesifik, dekati kereta itu. Ayat 29. Ah, iya ya. Jadi kerja bareng gitu ya? Kerja bareng, selaras. Intinya, kita punya penolong utama di dalam, yaitu Roh Kudus. Tapi Allah juga bisa pakai pelayan eksternalnya, para malaikat, sesuai kehendaknya. Semuanya berpusat pada kuasa Roh Allah, bukan kekuatan malaikatnya. Sekaria 4 ayat 6 kan bilang gitu. Oke. Jadi kalau dirangkum dari pembahasan kita berdasarkan sumber Anda ini, malaikat itu ciptaan surgawi, jelas beda dari roh manusia. Punya tugas, ada hierarki kayaknya. Betul. Mereka pelayan Allah, bukan buat disembah. Tugas eksternal mereka itu harmonis, tapi beda fungsi sama kerja internal Roh Kudus yang menetap di hati kita, gitu ya? Tepat sekali rangkumannya. Nah, ini semua mungkin bisa bawa kita ke satu perenungan akhir nih buat Anda yang mendengarkan. Apa tuh? Coba pikirkan ini. Dengan pemahaman bahwa malaikat adalah pelayan dan pelindung eksternal yang bergerak sesuai perintah Tuhan, bagaimana kesadaran ini bisa membentuk cara Anda memandang dan menghadapi tantangan atau tugas spesifik di depan mata saat ini, seraya tetap mengandalkan tuntunan Roh Kudus yang bekerja dari dalam? Menarik itu. Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut ya.